Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sobat konservasi, pencinta lingkungan, pada hari ini kita akan terus lagi membahas tentang ancaman ke hati Indonesia atau ancaman biodiversitas Indonesia. Hari ini kita mendapatkan kehormatan tamu yang istimewa. Ini adalah pertama kali kita ngundang seorang gender, yaitu Prof. Damayanti Bukhari. Selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Hadi. Bener ya? This is the first gender ya? Yeah, the first female. This is the first female for podcast. Insya Allah. Prof. Dami, kita itu kan ya banyak orang menyebut ya Indonesia ataupun ya sobat-sobat countries yang lain bahwa Indonesia kaya dengan biodiversitas. Tetapi saya lihat ancamannya tinggi, Prof. Okay. Global warming. Apa tuh ancaman pencurian juga ya, dari dalam, dari luar. Lalu kemudian akhirnya saya jadi berpikir, jangan-jangan nih kita nggak bisa mempertahankan. Ini pikiran saya. Saya ingin mendapatkan pandangan dari Prof. Damayanti. Kira-kira bagaimana kita ini? Oke. Bagaimana situasi ke hati saat ini? Ya, dan bagaimana kita menghadapi situasi ancaman Prof. ya sebenarnya. Ya. Baik. Terima kasih Prof. Hadi. Insya Allah. Pertama-tama selamat pagi dan pagi. Terima kasih sudah mengundang Sama-sama. saya. Merasa sangat terhormat sebagai the first female. The first female. Oke, ini pertanyaannya sangat dalam ya dan bisa ngobrol kemana-mana nih tentang biodiversity. Mungkin saya akan mulai dari tadi Bapak mengatakan menanyakan ya bagaimana ya. Memang benar ya bahwa Indonesia selalu disebut-sebut sebagai salah satu negara dengan the most number 2, number 3 gitulah ya biodiversity in the world, itu memang benar ya. Dan kalau kita lihat dari zaman dulu sebetulnya Indonesia mampu mempertahankan itu sampai saat ini. Atau untuk kapan? Nah, sampai kemudian terjadi kemajuan pembangunan ya, back in the 70s, 80s gitulah ya. Nah, jadi kalau kita melihat sih sebetulnya ini fenomena di mana-mana ya, bukan hanya di Indonesia. Not only for Indonesia. Not only for Indonesia, betul sekali. Brazil, Kongo. Ya. Bahkan Eropa katanya sudah habis duluan kan? Bahkan Eropa sudah habis duluan ya. Gitu. Jadi ini unfortunately tampaknya kehilangan biodiversity itu something yang berjalan bersama-sama dengan pembangunan manusia. Development manusia, betul. Budaya manusia. Budaya yang kemudian dipengaruhi oleh sains dan teknologi. Sains ini bagian Prof. Dami loh. Di IPB. Iya, nanti kita ke sana juga ya. Baik, terus kan itu yang mengenai. Iya, jadi tampaknya ketika revolusi industri ya, itu kemudian membuat manusia makin menjadi ya orang sekarang menyebutnya kapitalis ya. Tapi sekarang memang dunia kan kita hidup dalam ideologi kapitalisme ya. Putting that on the side ya, tampaknya memang kemudian yang dikejar itu adalah economic growth. Economic growth, yes. Dan natural resource itu menjadi sumber dari segalanya. Menjadi objek. Good. Nah, tapi kan nggak salah kan, Prof? Salah nggak begitu? Kalau saya melihat ada sebuah perubahan paradigma dalam kehidupannya. Ketika zaman dulu mungkin sebelum revolusi industri, manusia itu melihat dirinya menjadi bagian dari alam. Sebelum revolusi industri. Sebelum revolusi industri. Jadi in part of the whole ecosystem. Yeah, and humans are part of the ecosystem. Nah, kemudian ketika perkembangan sains yang sangat pesat di abad Renaissance ya, abad pencerahan, kemudian menghasilkan itu tadi yang akhirnya menghasilkan teknologi, ada revolusi industri dan sebagainya. Manusia kemudian melihat bahwa alam itu adalah sesuatu yang bisa dan perlu dieksploitasi untuk kesejahteraan. Dikuasai artinya. Dikuasai, exactly Bapak. Poin Bapak benar. Jadi manusia kemudian menguasai alam. Dan kalau dilihat bahwa kita bisa pergi ke bulan, bisa ke Mars, kemana-mana, tampaknya memang
apapun yang menjadi pemikiran manusia itu kemudian bisa menjadi kenyataan karena kemampuan manusia untuk menguasai teknologi itu. Nah, jadi kembali kepada biodiversity. Yes. Bagaimana situasinya? Sebetulnya saya percaya bahwa manusia sangat bisa menjaga alam. Oke. Saya juga yakin itu. Mau nggak? Cuman mau nggak? Ya. Dan how? Dan how? Kalau how-nya juga bisa dicari. Oh, bisa dicari. Bisa. Oke. Jadi mestinya bisa ya? Sangat bisa. Oke. Dan saya percaya Indonesia bisa. Insyaallah. Gitu. Nah, saat ini memang kondisinya agak quite dire ya. Jadi agak mengkhawatirkan karena tadi Bapak mengatakan perubahan iklim. Prof, ada yang mengatakan ada yang mengatakan SOS. Sudah emergency. Saya percaya. Oke. Saya setuju. Kalau kita ngelihat ini aja ya, Prof ya. To be honest, ya, kita ngelihat Sumatera. Kita sudah melihat berapa persen sih hutan yang hilang di Sumatera, ya. Kemudian kita melihat ada big mammals. Gajah, ada gajah, harimau, badak. Ya. Dan mereka kan memerlukan home range yang luar biasa, ruangnya besar. Nah, ketika makin mengecil itu, sebetulnya tantangannya kan adalah bagaimana kita bisa tetap menjaga mereka di tengah-tengah kepungan pembangunan ini. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah melakukan, sudah berhasil menjalankan itu atau sudah tidak? Sudah siap untuk menjalankan itu. Iya, kalau secara teori dan policy gitu-gitu mungkin sebetulnya Indonesia sudah punya gitu lah. Sudah aja di atas kertas sudah ada. Sudah ada. Tapi implementasinya itu. Ini kawan-kawan ini para pencinta konservasi, pencinta lingkungan. Alhamdulillah kita bisa membuka dialog dengan Profesor Damayanti Bukhari yang malah melintang dalam soal how to protect, how to conserve, untuk menuju kepada sustainability. So this is the big issues kan. Prof, akhirnya tadi disampaikan susah tuh karena contoh Sumatera aja, the big mammal reduce the forest. Akhirnya impactnya kepada mamalia yang akhirnya punya keinginan besar, home range-nya cuman menempati wilayah yang sempit. Jadi ada isu itu yang berkembang juga nih kawan-kawan. Bagaimana kita merombak agar supaya living harmony with nature. Itu susah banget. Yes. I think that will always be a struggle for humanity. Itu akan menjadi sebuah perjalanan yang panjang dan sebuah itu struggle. Apa sih struggle? Suatu keharusan perjuangan. Tapi juga people try their best to do that, tapi akan selalu menghadapi tantangan-tantangan yang akan sulit itu ya. Selama kita belum mengubah paradigma. Yes. What kind of paradigm? Harus ada transformasi dalam paradigm. Pertama tadi yang economic growth itu. Economic growth. Jadi manusia itu bukan mengeksploitasi alam untuk economic growth. Tapi bagaimana manusia itu memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan bersama-sama, termasuk biodiversity. Kesejahteraan bersama-sama termasuk biodiversity. Bro, sekarang ada istilah mengenai kita ada ranking negara dunia ya. Indeks kebahagiaan. Sama kayak itu dengan kesejahteraan itu macam-macam. Pertanyaan berat nih, indeks kebahagiaan apakah itu sama dengan kesejahteraan? I would like to say yes. Bapak menarik banget, saya belum pernah berpikir ke situ sebelumnya. Tapi apa sih sebetulnya kebahagiaan? Ya. Apakah kebahagiaan itu identik dengan kesejahteraan bersama-sama? Ini akan berpulang kepada orang-orang masing-masing. Very individual. Bagi saya, iya. Saya juga iya. Jadi bagaimana kita membuat orang rame-rame menjadi iya? Menjadi iya. Jadi ketika kita melihat gajah bisa jalan, kita bahagia. Ketika kita melihat serangga bisa terbang, kita menjadi bahagia. Itu indeks kebahagiaan. Jadi ujungnya ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan adalah identik dengan SDGs. Totalis very crowded ya. Ada sekian item 17.
Lalu Prof. Dami dirumuskan menjadi yang penting cukup pangan, yang penting sehat, kaitannya dengan obat-obatan, yang penting ada energi. Yeah. 3 aja katanya, kalau gitu ada maka orang bahagia. Gimana? Sehat, pangan, energi. Ya. Oke. Kalau menurut saya masih kurang. Apalagi? Ya biodiversity itu, Pak. Oke, jadi ya tetap harus didukung oleh biodiversity. Yes. Iya. Karena ketika kita tadi sehat, energi dan pangan, ketika kita tidak mempertimbangkan keberadaan biodiversity, itu tidak akan tercapai itu ketiga-tiganya. Ya, karena tidak ada bahan. Tidak ada bahan natural resource-nya itu. Dan mungkin yang lebih penting bagi saya, tapi banyak mengatakan saya romantis dan terlalu idealis gitu. Okay. It's about compassion, Pak. Compassion. Jadi bagaimana kita bisa punya rasa kasih sayang terhadap semua makhluk di bumi. Ya sebetulnya ini di dalam Al-Qur'an juga udah jelas. Sudah gitu. jelas. Semua agama pasti memberikan itu, bahwa kita harus berwelas kasih dengan biodiversity. Tapi kenyataannya kan kita tidak melakukan itu, Pak. Karena kita lebih ke economic growth itu tadi. Lebih ke economic growth. Ya, egoistik itu, Bro. Egoistik. Dan karena semuanya terpaku dengan indikator-indikator global yang dipasang oleh I can say negara barat gitulah ya. Yang kemudian mereka mengatakan ini adalah indikator ketika kamu menjadi negara maju, this is the indikator ini. Sehingga sekarang saya juga kita ikut ke sana. Exactly. Nah, tantangannya adalah bagaimana negara-negara berkembang yang kaya biodiversity itu kemudian bisa mengatakan, kita buat indikator baru yuk. Yes. Bisa nggak, Pak? How the impact? How the impact, dan berani nggak, Pak? Di situ. Harus berani dong. Prof, kita kan ada yang disebut dengan pertemuan para pihak. Ya. Mestinya kan di situ forumnya kan. Setiap tahun tuh. Betul. Gimana? Betul. Ada pertemuan COP ya. Conference of the Parties ya. Conference of the Every Parties. countries. UN. CPD. Yes. Tiap tahun bertemu. Jadi pertanyaan Prof. Hadi adalah bagaimana itu? Yes. Bagaimana itu ya? Saya pernah ikut beberapa kali ya. Bukan termasuk orang yang in the circle sehingga every year saya pergi, tapi saya pernah. Bukan sebagai panitia tetap. Bukan. Saya pernah menghadiri beberapa kali. Tapi ya penting juga itu ya, Prof. Gimana? Itu memang penting sekali ya, dan di situ tampaknya pertarungan antar negara itu ya. Diplomasi, terus bagaimana biasanya kan memang ada kepentingan-kepentingan yang pasti, berbeda antara negara maju, negara berkembang, ya. Jadi walaupun jargonnya tampaknya bagus gitu ya, I like to use the word struggle ya. Jadi the struggle between nation itu belum selesai, Prof. Belum selesai. Masih jalan itu masih. Masih jalan terus. Berarti kita harus mempersiapkan untuk how to connecting the struggles, struggle ya. Dan how itu? Pikirannya. Aduh, kalau how ini harus ke policy maker ya. Saya hanya seorang akademisi. Sebagai akademisi. Sebagai akademisi. How-nya kalau sebagai seorang akademisi dulu ya, Prof ya. Karena saya seorang dosen, seorang guru gitulah ya. Berarti the how-nya itu, the first thing that we need to do adalah influencing the youth. Yes, influencing the youth. Influencing the youth. Jadi bagaimana generasi muda, anak-anak muda dikasih bukan hanya pemahaman tapi juga ini loh, ada apa ya, kalau saya suka bicara gini, kita bisa menghasilkan anak-anak yang radikal dalam tanda kutip nih, saya bilang radikal ya, radikal terhadap biodiversity. Yes, example the radikal use. Radikal dalam biodiversity itu ada, kalau menurut saya ada kecintaan yang tidak radikal berhenti. Yang cinta yang tidak berhenti. Tidak berhenti terhadap biodiversity. Jadi dan itu kemudian ditunjukkan dengan sehari-hari. Jadi misalnya, saya punya mobil 1, terus ada, sekarang kita punya uang bisa beli mobil 2. Apa? Buat apa? Mobil cukup 1. Cukup 1. Itu menurut saya sudah radikal itu. Jadi itu example ya. Jadi kita berani mengatakan hidup sederhana. Orang Jawa bilang sakmadyo.
Sakmadyo. Sakmadyo itu sederhana. Bangun karso. Tapi itu memang kemudian sulit karena itu kualitatif ya. Sehingga orang-orang kemudian punya definisinya sendiri tentang Sakmadyo. Tapi pertama tadi memang kecintaan terhadap biodiversity, menumbuhkan radikalisme terhadap biodiversity dengan penuh rasa kasih ya sebetulnya. Itu merupakan salah satu solusi yang pertama. Rasa kasih kan sumbernya dari agama. Di antaranya iya. Di antaranya. Yang lainnya dari agama. Yang lainnya apa yang lainnya? Spiritualisme. Spiritualism. Ya, spiritualism. Ya. Education. Definitely education. Ya. Dan kemudian yang kedua, yang solusi penting juga adalah menghasilkan sains pengetahuan ya. Pengetahuan yang memang menunjukkan manfaat dari biodiversity yang berbeda tersebut. Ya. Contoh yang paling saya senang. Jadi goes to utilization of the biodiversity. Karena semua biodiversity sebenarnya punya manfaatnya. Akhirnya ke sana. Tidak ada biodiversity yang tidak ada manfaatnya. For food, bahkan rayap yang orang protes dan di rumah-rumah di bangunan dianggap hama, itu kan juga ada manfaatnya di hutan. Ini kawan-kawan, ini Prof Damai itu ahli hama. Makanya saya harus ngomong serangga. Harus berjuang untuk serangga. Ya, tapi ya saya sangat hormat kepada serangga. Jadi not enemy for us, no. It's very important. Semuanya for apa namanya protein, protein, for penyerbuk itu tanpa adanya lebah tidak ada pangan, nggak ada gunanya. Ya. Yes. Ya, jadi utilization of biodiversity. Jadi menurut Prof Dami itu menjadi penting ya. Sangat penting. Karena tanpa kita memahami manfaat biodiversity, orang memang kemudian akan cenderung mengatakan, mereka hilang juga nggak apa-apa kok, gitu. Kita sudah bisa hidup. Kita bisa hidup. Gitu. Itu namanya hidup secara fisik. Nah, betul sekali. Nah, jadi memang perlu ada pemaknaan yang lebih dalam. Mendengar suara burung, melihat apa namanya suara tokek, kan gitu kan. So this is very important. Benar sekali. Baik, Prof, luar biasa ini. Kawan-kawan. Pro konservasi ini kita semakin mendalam ya, diskusi dari seorang profesor yang luar biasa, yang tadinya basically on serangga ya, tetapi sekarang berkembang tuh kepada manusia, kepada berkelanjutan kan. The point adalah how to develop our nations. Goes to berkelanjutan ya, Prof. Sustainability. Maka tentunya ada urusan mengenai science. Saya dengar ada open science. Itu gimana maksudnya? Apa terbuka-buka saja sebagai bangsa ini atau juga we have that strategies. Betul. Science itu kan sebetulnya lahir dari buah akal pemikiran manusia siapapun dia, tidak mengenal nation ya. Jadi sains itu adalah sebuah pengetahuan yang lahir bersama-sama dan kemudian mempengaruhi peradaban. Sehingga saya percaya memang sains itu adalah sebuah network, ya. Usaha network yang bisa dan harus. Dan network ini harus didorong, dipelihara, dikembangkan diperkuat bersama-sama. Betul. Kita tidak bisa menghasilkan sains yang hanya sendirian, itu nggak bisa. Karena we need other people to criticize us, to show the right path when we are wrong, misalnya gitu ya. Bro, berarti connecting the peoples, connecting the bangsa, yang tidak ada batasnya. Tapi kita harus punya batas loh, Prof. Batas apa itu? Ya batas supaya jangan sampai kan gitu kan. Ya mereka katanya mencuri ya, quote in quote, mencuri. Iya. Jadi kalau kita bebas bahaya kan. Berat, karena ini berarti Prof Hadi kemudian mengangkat isu baru, di mana tadinya kita melihat networking, kolaborasi, bekerja sama adalah penting bagi sustainability di masa depan. Positif. Ternyata kita melihat di tengah-tengah itu ada usaha-usaha, ya selalu akan ada oknum-oknum begitu. Itu dia. Yang justru memanfaatkan kondisi keterbukaan itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Bagaimana tuh mengamankannya?
lagi-lagi sebetulnya kan policy ya sudah ada di situ ya. COP sendiri juga dengan adanya Nagoya Protocol sudah kemudian Indonesia sudah meratifikasi itu dan menurunkan menjadi peraturan. Cartagena Protocol Cartagena Protocol untuk biosafety. Jadi sebetulnya saya percaya bahwa negara-negara sudah memikirkan safeguard ya untuk menjaga keberlanjutan dan juga ketika ada kearifan tradisional yang ada di masing-masing negara, bagaimana itu tidak dicuri karena adanya biopiracy. Jadi peraturan itu sudah ada, tapi lagi-lagi implementasinya bagaimana? Jadi aturan yang sudah diratified oleh bangsa ini, lalu kemudian ingin kita masukkan kepada hari-hari kan gitu kan. So this is the gap ya, Prof ya. Sehingga ya kita berjuang habis-habisan agar supaya memasukkan unsur ini kepada kepada peraturan perundangan Indonesia kan. Ya, betul. Supaya bisa diimplementasikan. Betul. Peraturan perundangan Indonesia. Terus kita juga sekarang kan sudah memiliki teknologi internet itu ya, di mana semuanya bisa dimasukkan ke dalam database ya. Jadi kita sudah tahu ini milik Indonesia, ini milik suku ini dan sebagainya begitu ya. Kawan-kawan pencinta alam, kawan-kawan konservasionis. Jadi artinya banyak cara, banyak jalan. Bagaimana kita membuat langkah yang pasti ya? Kalau ilmu pemerintahnya disebut dan strategi. Ya Prof ya, strategi dan action plans. Jadi bagaimana agar how to keep our biodiversity supaya continuous, sustain. Prof Dami, lalu kita melihat nih kemajuan teknologi luar biasa, scientific ya. Kemudian masuklah yang disebut dengan artificial intelligence, AI. Wah, pokoknya Prof Dami bisa kita duplikasi aja. Menjadi dami-dami lain kan gitu kan. Jadi kita bisa natural kita produksi kayak itu kan itu kan. Tapi banyak juga yang keberatan tuh. Nggak tahu Prof Dami menjadi keberatan nggak deh. Dengan adanya yang orang pinter bisa diciptakan gitu ya. Saya terus terang aja agak worry juga terhadap itu kan itu. Ini artificial intelligence ya. Ini saya boleh mengatakan bahwa ini I'm thinking out loud ya Pak ya. Jadi saya sendiri masih mempelajari dan masih berpikir, merenung. Betul. Jadi saya tidak tahu apakah jawaban saya ini benar atau tidak. Kita sama-sama merenung, Prof. Tapi tujuannya jelas. Jadi kita sama-sama merenung. Sama-sama merenung. Pertama-tama mungkin melihat bahwa teknologi artificial intelligence itu sudah hadir, sudah ada. Sudah ada. Ya. So we cannot erase that from our life. Ya. Itu yang harus kita. Setuju sekali. Saya harus kita sadari benar-benar. Bahwa itu ada. Itu sudah dimulai. Sudah dimulai. That's number one. Number two, sebagaimana teknologi yang lain ya selalu ada the good and the bad. Yes. Ya. Jadi pada akhirnya yang penting adalah bagaimana kita menyikapi kebaruan ini dengan sebuah kebijakan atau kebajikan juga. Jadi kebajikan. Iya. Saya setuju kebajikan aja. Kebajikan kebajikan. Bagaimana kita menyikapi itu dengan kebajikan. Jadi pada akhirnya it comes back to the nature of humanity, bahwa pada dasarnya kita tuh orang yang punya spesies yang memiliki compassion, memiliki rasional, memiliki logik, dan kemudian bisa melihat ini menjadi sebuah opportunity. Bagaimana artificial intelligence itu bisa kita gunakan untuk sebuah kebaikan, untuk memperbaiki hal-hal yang masih ada weakness, kelemahan-kelemahan kita di masa lalu. Itu bagaimana kita bisa perbaiki dengan adanya artificial intelligence. Jadi kita bawa ini ke arah yang positif. Menurut saya harusnya seperti itu. Saya juga seperti itu pikiran saya. Tapi tetap khawatir ya. Kita khawatir ya, karena begini, ada yang ngomong di sini ya di podcast saya ini. Itu saya sih totalis katanya tidak setuju dengan artificial intelligence. Why saya bilang ya? Karena coba aja kan ya, dia akan membawa telur. Jadi Ibu Dami ini sudah diciptakan lalu suruh bawa telur.
dia nggak terbiasa dengan telur itu, maka telur itu pecah kan itu kan. Wah iya bener juga ya. Saya bilang kan, kecuali sudah dikonstruksi dengan telur kan belum tentu kan, input prosesnya kan belum tentu dengan outcome-nya apa yang kita kehendaki. Kita inginkan, ya. Itu masalah. Kira-kira begitu. Dan yang satu, yang kedua, Prof. Dami kan orang yang ya saya kira 90% adalah bergerak di alam ya. Di alam kan. Betul. Sehingga soal-soal alam itu udah melekat. Iya. Perilaku, home range, pergerakan dan sebagainya. Dan jangan-jangan itu tidak bisa kita dapat di AI gitu. Walaupun dia mengatakan bisa ya, kita bisa menciptakan metaverse, kan? Kita bisa hidup seolah-olah kita di mana. Jadi memang ada yang mengatakan kita nggak perlu reality lagi. But what is reality kalau gitu? Oh, menanya ke saya atau saya menanya ke jadi filosofis nih. Namanya juga ngobrol, Prof. Kalau ngobrol itu kadang-kadang sana nanya ke sini, sini nggak ada masalah. Jadi ini bagus sekali. What is the reality? What is reality? Karena menurut saya back to nature. So the reality is the nature. Example for berbagai ayat yang di alam itu sebagai ayat-ayat kauniyah. Yang nanti dicek dengan Al-Quran, sehingga kita as a scientist, as a science berada di tengah-tengah. Kalau menurut saya nih, untuk mengakurkan antara ayat kauniyah dan kauniyah, dan kita disitulah keberadaan umat sebagai ya khalifah Allah. Khalifah, ya, I like that word. Yes, exactly. Yes. Gimana pandangannya? Saya kembali tanya, gimana pandangannya, Prof. Iya, dikaitkan lagi dengan itu. Jadi artificial intelligence, internet dan sebagainya ya. Ini menurut saya banyak sekali yang bisa dimanfaatkan oleh kita ya. Jadi ketika tadi kita mengatakan bahwa ada informasi-informasi yang kemudian itu perlu dimasukkan ke dalam dunia maya itulah ya, atau ke dalam dunia internet lah, sehingga ketika orangnya itu tidak, misalnya ada gini, keahlian seseorang tentang cara membatik atau keahlian tentang simbol-simbol bahasa Sanskrit dan sebagainya, ketika he or she is the last person yang bisa mengucapkan atau bertutur bahasa seperti itu, kemudian itu akan hilang ketika orang itu meninggal. Nah, tapi dengan adanya komputer, dengan adanya itu, kita bisa merekam itu sehingga disimpan, sehingga the consciousness atau ilmunya itu kemudian bisa tetap terjaga untuk itu yang menurut Prof. Dami keuntungannya. Itu keuntungan. However, di mana-mana kan selalu ada manusia yang memiliki ego sendiri, ingin menang sendiri. Selalu ada orang-orang yang kemudian ingin, bagaimana kita memanfaatkan ini untuk menciptakan hal-hal yang wow, luar biasa ya, sehingga itu akan mengubah the trajectory of life, peradaban itu bisa berubah karena satu orang ini kemudian dia ingin membuat kehidupan itu, kita tidak perlu lagi siapa-siapa karena kita sudah punya AI, kita bisa menciptakan robot. Ya kemudian katanya dokter-dokter juga di masa depan kita nggak perlu lagi karena bisa menciptakan. Tapi itu kan sebetulnya kekhawatiran yang belum tentu juga akan terjadi, gitu ya. Kita nggak perlu, kalau di Jepang saya dengar malah untuk nursing home tuh sekarang yang ngurusin udah robot. Udah robot. Sudah mulai. Saya bisa mengatakan bahwa sebetulnya ada sesuatu dari manusia yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Ya bagaimana kita ciptaan Allah ya. What itu? Apa itu? Love. Terus. Kok jadi kecinta sih? Iya benar. Compassion. Compassion, yes. Walaupun robot mungkin bisa diprogram, tapi enggak lah. Mereka kan diprogram, mereka bereaksi berdasarkan program yang diberikan pada mereka. Tapi ada sifat-sifat manusia itu kan yang kemudian muncul tiba-tiba, yang kita bereaksi atas empati hati. Enggak akan tergantikan, Prof. Jadi saya tidak percaya bahwa artificial intelligence bisa mengubah atau peran manusia itu tergantikan, itu menurut saya tidak akan bisa. Setuju banget nih, pakai banget saya sekarang. Setuju banget. Karena gini ya, saya kira ya itulah hak Allah, hak alam. Kita harus mengamankan itu. Tidak bisa pakai tiruan. Tiruan hanya sebatas sains, kan gitu kan? Tidak. Nah, saya berpikir seperti itu, dan akhirnya kalau kita bisa terus berkomunikasi sama Prof. Dami, karena ini rame nih orang nih, saya akan ngundang deh
kemana untuk ngomong sama-sama. Pokoknya yes, it is needed for us. Iya. Tetapi juga harus hati-hati kan gitu kan? Harus hati-hati. Ya, iya betul. Tetap harus hati-hati. Jadi ketika kita mengembangkan teknologi itu, memang harusnya. Jadi saya akan mengatakan hal ya, bahwa memang perkembangan teknologi itu saat ini bisa dikatakan apa ya? Kayak lari dengan sendirinya. It's running away. It's running away on itself, karena tidak ada rambu-rambu yang mengatakan pada pembuat teknologi itu, mengatakan the do's and the don't. Oh, menciptakan ini jangan loh, menciptakan itu nggak ada, karena science itu hanya apa ya, pengetahuan yang begitu canggih itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Sehingga masyarakat yang lain itu hanya tertatih-tatih berusaha mengejar the development of science and technology. Sehingga kemudian mereka akhirnya bisa asik sendiri, lari sendiri menciptakan. Prof. Hadi, saya mungkin mau mengatakan sesuatu yang nggak diketahui banyak orang. Tapi apakah Prof. Hadi tahu dan teman-teman yang lain tahu bahwa sekarang itu di Cina, saintis mereka tuh sudah bisa menciptakan tikus. Tikus itu bisa dilahirkan hanya dari telur dengan jadi telur sama telur, mereka nggak perlu sperma. Telur dan telur itu dibuat in vitro, di otak-atik begitu, kemudian bisa menghasilkan zigot, embrio, dan hasilnya bisa menghasilkan tikus yang baru. Hanya dari 2 telur. Itu yang disebut the new species. Enggak, mereka masih tetap mengatakan itu spesiesnya sebagai tikus, karena kemudian tikusnya masih bisa kawin dengan tikus jantan dan sebagainya. Tapi the technology untuk menghasilkan keturunan itu tanpa menggunakan sperma itu bisa. Nah, ini menurut saya adalah contoh teknologi yang apa iya sih orang harus melakukan riset dan mengembangkan teknologi sampai menemukan itu. Nah, jadi sama juga dengan sekarang yang teknologi artificial intelligence ini, harusnya ada part of society yang bisa mengatakan, ada rambu-rambu di mana teknologi itu bisa dikembangkan dan ada tidak perlu ditambang. Yang jelas. Ya kayak kemarin stem cell itu kan, ketika menggunakan embrio tidak boleh begitu. Jadi etika. Itu masuk. Saya ingin masuk ke sana. Ethics. Etika science. Gimana itu diskusinya di kelompoknya Prof. Dami mengenai etika sains? Menurut saya diskusi tentang etika sains sangat miskin, sangat tidak ada, sangat kurang. Harus lebih banyak dikembangkan di mana-mana. Dan bukan hanya di S3 filsafat sains misalnya itu. Tapi dari S1, bahkan dari SD, SMP, SMA. Setuju. Bagaimana kalau kita mengembangkan itu, the science of ethics? Iya, saya ngobrol dengan Prof. Hadi jadi keluar pikiran-pikirannya nggak kepikir sebelumnya. Menghayalnya keluar sekarang kan? That's true. Why not? Science and Prof, ethics. Ini ngobrol sama seorang pinter, luar biasa keluar semua ini ya. Salah satunya barangkali saya ingin mengajukan juga satu situasi di mana mau nggak mau kita harus masuk kepada living harmony with nature. How itu ya? Mau nggak mau. Bagaimana itu? Bagaimana? Sebetulnya sederhana sekali loh. Dan Indonesia punya banyak contohnya. Dengan misalnya contoh subak Bali, kearifan tradisional subak Bali, sasi di Maluku. Untuk membiarkan waktu tertentu ikan-ikan membesarkan diri. Jadi kita sudah punya pengetahuannya, sudah ada. Nah, sekarang bagaimana pengetahuan tradisional itu bisa dikawinkan dengan sains? Nah, itu bagus itu. Untuk menghasilkan sustainability ala Indonesia yang bisa dibawa ke dunia global dan nanti bisa ada pemenang hadiah Nobel dari Indonesia. Itu dia. Insya Allah yang menangnya Profesor Dami nanti. Aduh, enggak lah, yang muda-muda. I think itu tantangan menarik karena kita mempunyai banyak sekali kearifan tradisional yang terkait pengelolaan sumber daya alam dari Sabang sampai Merauke. Yang sekarang masih terserak dan tersebar di mana-mana tanpa orang mulai melihat bahwa there is wisdom. Jadi sains itu harusnya kan berjalan bersama-sama dengan wisdom. Itu dia. Nah, sekarang tampaknya sedang ada decoupling antara sains dengan wisdom. Jadi sedang terpisah. Nah, Indonesia memiliki kehebatan yang luar biasa karena wisdomnya sudah ada di masyarakat barang kita. Itu udah ada.
Kan gitu kan? Sudah ada. Nah, bagaimana mengawinkan wisdom dari Nusantara? Agama kita kuat. Ya, dikawinkan dengan the science, the modern science. Harapannya itu adalah letak di tangan-tangan anak muda, the next generation of Indonesia, untuk menghasilkan sustainability ala Indonesia yang bisa ditarik ke global. Sustainability ala Indonesia. Yang bisa ditarik ke global, karena sebetulnya Indonesia itu dikaruniai forest dan kekayaan luar biasa. Itu sebetulnya bukan kemudian kita bisa mengeksploitasi, tapi kita diberi karunia itu untuk dijaga bersama-sama demi the whole world, dunia. Jadi Indonesia tuh nggak boleh berpikir tentang Indonesia sendiri, karena Indonesia itu adalah dunia. Total daripada dunia. Iya. Makanya saya berpikir gini, bro, kita harus ada sesuatu deh. Barangkali for the next meetings tentang UN, COP, harus ada dalam bangsa ini yang dipercontohkan. Jadi saya sering nanya sama Kementerian KLHK, apa kita kesana hanya mendengarkan saja gitu ya? Mereka cerita haho. Lalu ketika ditanya, hey, Indonesia punya contoh nggak? Kagak ada contohnya. Lalu yang punya contoh katanya India, misalnya kan? Nah, then so how we are? Berarti kalangan academician perlu lebih dekat dengan policy maker, dan politicians. Dan politician. Triple helix. Yes. Oh, kami akan sangat siap kalau mau berjalan bersama-sama dengan politician. Itu saya pernah ngobrol sama para politicians. Example Pak almarhum Pak Sarwono. Kita podcast mengenai global warming. Maka keluhan Pak Sarwono almarhum mengatakan, Ali Kodra, itu kawan-kawan perguruan tinggi itu harus kita rombak dong. Kaget saya kan. Why, Pak Sarwono? Karena mereka berada pada cekungan di situ aja gitu. Iya, betul sekali. Cobalah tiru politicians. Dia kemana-mana dia ngomong katanya kan. Jadi coba cari cara-cara yang baik dari para politicians. Jadi kita itu cuman, ya saya di IPB ini punya A, nggak tembus keluar. Cuman di situ aja. It's true. In a way it's true. In a way it's true, mungkin juga karena kalau academician itu kan memang kita biasa merenung, menulis. Itu jadi memang saya nggak mau mengatakan introvert ya, tapi academician memang lebih banyak ke dalam, merenung gitu, dan politician lebih banyak keluar. Nah, sekarang antara yang keluar ke dalam itu kok dijadikan satu kayak pas banget. Bagaimana caranya? I don't know. Saya sudah ngobrol sama Prof. Dami ya. Saya hitung-hitung sebelum COVID, Prof. Coba kita masuk unsur mengenai apa itu? In that times. Long time ago. Buku, Itu kan saya ngomong ini, this is important point for you, for university, for science. Bisa kok. Jadi kita ngomong bagaimana ini, dan kita bisa misalnya satu saat, Prof. Dami, saya merindukan duduk bersama di sini 3 orang, 4 orang, saya undang orang DPR, saya undang orang government. Saya undang penelitinya, kita ngobrol. Cara itu barangkali. Ya, kita tunggu. Sangat dinantikan, Prof. Insya Allah. Dan saya udah lakukan itu, Prof. Cuman saya kepengennya jangan saya, ya Prof. Dami sama dengan rektornya kan gitu kan, ngobrol salah satunya, kemudian kita ngobrol bersama-sama dengan politicians. Then how? Apa yang you kerjain politician? Ini masalahnya loh. Dukung karena gini, Prof. Ngobrol sama kawan-kawan di DPR, kenapa sih dana yang kucurkan buat KLHK is very low, rendah banget itu. Sangat rendah. Harusnya katanya 1000 kali lipat itu, dan diakui oleh DPR. Saya ngomong gitu, saya kalau ngomong minta duit tapi nggak dikasih-kasih. Ya ini kan tidak connect the bridges ya, between the 3 components. Mestinya yang bebas tuh saintis ngomong. Yes, Pak DPR ini begini loh, ini korup begini. Nah, saya merindukan duduk bersama nih, Prof. Kira-kira. Memang perlu ada orang yang menjadi intermediary, connecting the dots itu ya. Dan academician bisa berperan. Ya, sepakat ya. It will not be easy, tapi ini is not be easy. Tapi it's a must kalau menurut saya. Harus kita mulai ya kalau gitu ya. Ini satu solusi nih kira-kira. Dan menurut saya itu bisa terjadi dengan harus ada prasyaratnya, Prof.
Apa itu? Prasyaratnya adalah semua datang ke acara ini dengan open mind, untuk saling belajar, dan nggak merasa bahwa saya menang, saya yang benar, saya harus menang itu. Jadi we have to come with a humbleness, kerendahan hati untuk belajar bersama-sama dan open mind. Asal prasyarat itu. Kita kan sudah melaksanakan, open mind, the humble, karena senyum-senyum. Karena Prof Adi membawa ke sana, jadi bisa. Kan gitu kan? Iya. Jadi saya berpikir, dan setiap saat mungkin ada 2 times ya, kalau tidak salah ke sini kawan-kawan DPR untuk minta fatwa mengenai ini. Jadi kalau saya gabung dengan Prof Dami atau siapa, saya pikir it's very very benefits. For all we are. Jadi kalau gitu kita tunggu. Siap. Kapan waktunya? Kembali Prof. Iya. Jadi ujungnya kan saya ngobrol nih dengan ahli agraria. Agraria? Yes, Profesor Amo. Saya kan ujungnya kan ingin mencari solusi mengenai conflicting between animals and human being. Apa sih kejadian itu? Ternyata itu sejarahnya panjang. Jadi basisnya adalah soal agraria ternyata. Agraria, maka ujungnya adalah tidak menghargai hak tanah. Hak tanah tidak hargai yang beri duit, gitu kan. Padahal di tanah itu ada segala macam, ada serangga, ada cacing, ada spesies kecil besar. Mereka nggak tahu mengenai itu. So it is needed more about the how to educate the peoples mengenai biodiversitas. Biodiversity dan hubungannya dengan agraria Yes. Mulai lagi tuh. Jadi ini banyak sekali yang kita nggak tahu kan gitu. Rupanya the connecting the peoples, connecting the science. Wilayah itu sangat penting. Ya, Prof. Mungkin itu salah satu kalau kita lihat ya, aturan-aturan agraria dan sebagainya ya. Itu kan berbeda antara pandangan masyarakat lokal dengan orang modern, atau saya katakan ketika Belanda masuk gitu ya, itu kan mengubah kolonial kan itu kan kolonialisme, imperialisme itu kan kemudian membuat konflik yang tadinya Papua udah punya Sumatera Barat dengan Nagari, Sumatera Selatan dengan itu kan sebenarnya masing-masing udah punya itu, yang kemudian diporak-porandakan ketika kolonialisme masuk. Jadi kalau berbicara itu kita bisa bicara sejarah panjang. Memang dari sejarah dong, Prof. Jadi ujungnya adalah kepemimpinan, leaderships. Panutan. Jadi kita ini, kata ahlinya ini, bukan saya ini, kita kehilangan panutan. Saya kira benar itu ya, kan gitu kan. Kita kehilangan figur panutan yang kita anut sebagai bangsa ini as examples gitu. Rupanya nggak ada. Nah terus dia kasih contoh. Saya bilang kasih contoh. Hamengkubuwono ke-9. Karena dia kenal sama Bung Karno, Bung Hatta, founding fathers negara ini, maka dia mengatakan, setelah kita merdeka, kita harus tunduk sama NKRI. Terus dia kelola. Kalau gitu Jogja itu silakan negara Indonesia pindah ke Jogja untuk mengatur negara. Jadi itu kan seorang sultan ngomong begitu. Nah kita rupanya diperlukan kayak gitu katanya. Saya pikir setuju juga ya. Jadi ujungnya adalah panutan ya, Prof ya. Panutan, tapi panutan, tapi kemudian susah ketika paradigma ekonomi kita masih seperti itu, Prof. Balik lagi. Oleh karena itu bagaimana kita sebenarnya kan gini. Siapa sih ya, Prof ya, orang yang tidak mengarah kepada sustainability? Nggak ada tuh orang. Supaya saya itu pengen berkelanjutan. Lalu kita apa itu berkelanjutan? Ternyata yang paling wise adalah definisinya Prof Dami ini. Yang cukup pangan, cukup obat, cukup energi. Tiga aja cukup, tambah satu lagi dari tadi ya. It's very simple toh. Kita 17 item SDGs. Saya pikir itu kita mulai. Jadi kalau orang Pak Bupati nih, Prof Wali-Kota bingung katanya, SDGs ini kan tahun 2030 harus tercapai. 17 item gak hafal-hafal. Saya juga gak hafal, Prof. Iya kan, itu ahli sustainability gak hafal-hafal kan. Gimana kalau kita reduce menjadi
Jadi ujungnya it's depend on my own gitu ya. Apa sih sustainability itu? Jadi kalau saya tadi ya the first is foods. Kalau nggak ada makan nggak bisa kita sehat. Kalau nggak ada obat nggak sehat. Kalau nggak ada energi kita nggak sehat. Lalu energi, foods, obat dari mana? Dari biodiversitas tadi program. Saya kira so this is how to mengemas ya situasi ini supaya gampang masuk kepada umat gitu. Itu betul. Tantangan kita, Prof. Tantangan kita, ya. Yes. Segala sesuatu itu kan biodiversity based ya. Yes. Everything. Exactly. Ya bahkan kalau kita sekarang lihat, rumah kita banyak kena rayap, kita ganti baja ringan. Berarti mungkin suatu saat biodiversity nggak perlu lagi karena nggak perlu kayu. Semuanya bisa dari baja ringan misalnya gitu. Yeah. Saya nggak. Ya kalau makan kita nggak bisa, makan tetap harus biodiversity, plant based, animal based, itu kan biodiversity. Termasuk baju, termasuk plastik. Ya, everything. Dan sebetulnya di dalam biodiversity itu juga sudah terkandung solusi bagaimana untuk sustainability-nya itu juga sudah ada. Harus masuk. Sudah masuk. Jadi misalnya gini, ketika kita bicara tentang misalnya sampah aja ya. Wah, sampah, bahkan sampah plastik ya. Sampah plastik itu gimana bisa, sebetulnya ada jenis-jenis serangga yang memang dia bisa memakan plastik itu. Ya. Itu kan knowledge. Itu kan science toh. Jadi nggak akan lari dari kenyataan biodiversity. Betul. Basically. Tidak akan lari. Cuman ya manusia itu kan biasanya ketika sesuatu berlimpah itu kita tidak menghargai ya. Itu yang disebut dengan apa namanya? The curse of apa gitu ya. Itu sifat normal. Sifat normal kan ya. Gitu kan, makanya harus ada agama di situ. Orang yang normal, ini banyak sekali yang saya experience based on dia tenaga kerja migran yang keluar negeri itu kan sudah kaya, sudah dia lupa kepada lingkungan. Nah, itu yang kita harus masuk ke sana. Harus selalu ingat kepada alam, dan kita bagian dari alam. Maka itu menurut saya kata-kata ini walaupun udah kayak jargon umum gitu ya, manusia bagian dari alam, tapi menurut saya di situ terkandung pemaknaan yang sangat dalam. Filosofi yang dalam. Ada values di situ. Itu bagian dari alam. Kita bukan menguasai alam, tapi kan bagaimana kita sebagai bagian dari alam itu kita mengelola alam ini untuk semuanya. Ini ketemu nih soalnya. Saya sudah lama ingin menyampaikan ke Prof. Dami. Kita belajar S1, S2, S3 dari teorinya Odum, teori ekologi. Semuanya itu ternyata shallow ecology. Hanya menjelaskan hubungan manusia dan alam, tapi dan how-nya itu ada ilmu baru ekologi yang Prof. Dami saya kenal, the deep ecology. Betul. Manusia bagian dari alam. Betul. Nah, how to change ya kan itu kan. Kitanya dulu nih dosen-dosennya. Lalu masuk kepada kawan-kawan S1, S2, S3. Tadi dari dasar-dasar itu yang kita dijejeli oleh itu definisi aja kayak gitu. Saya sudah mulai nih, Prof. Iya, betul sekali. Deep ecology itu movement yang sangat penting. Ya, dan sebenarnya kan sudah mulai tahun berapa, Prof? Ya, itu 1970-an. 70-an. Jadi udah lama sebetulnya. 70-an sekarang udah berapa tahun itu? Sudah 50 tahun. 50 tahun. Dan deep ecology stagnan atau bisa dikatakan kurang populer dibandingkan shallow ecology. Kenapa? Karena orang terkesima dengan yang shallow itu, karena superficially itu kan lebih menarik gitu ya. Kemudian kita bisa kita bisa menciptakan ya pokoknya hal-hal yang lebih superficial dan lebih mudah dijual. Deep ecology itu lebih dalam, lebih merenung dan mungkin nggak seksi. Lebih filosofer, tidak seksi, Prof. Dan itu sebenarnya kalau kita, ini yang salahnya kan gini, Prof, ya, sebagai umat apapun, Islam, Kristiani, macamnya Hindu dan sebagainya, itu sudah ada, tinggal diangkat, dijelaskan di masjid, di gereja, itu bahwa mereka itu yang agama yang dianut ada the deep ecology. Betul sekali. Nah, saya merasa dan saya percaya bahwa sekarang tuh kita sudah sampai pada titik di mana deep ecology itu akan semakin penting dan deep ecology akan memegang peranan yang sangat penting ke depan.
Karena dengan climate change yang sudah seperti itu, kemudian artificial intelligence yang kalau kebablasan bisa kemana-mana, deep ecology akan semakin populer di masa depan. Menurut saya. Menurut saya juga, menurut semua orang juga. Bahwa then how to do it now. How to do it. Dan di mana nih permulaan ini? Maka saya harus kembali kepada the triple helix. University harus mulai. Gandengan dengan industri ya, yang punya duit yang tidak pedit kan itu kan. Tapi kalau saya I have to be honest ya. Betul, secara teori harus menggandeng industri dan sebagainya, tapi kalau saya agak skeptik dengan industri. Ya, saya juga sama nih ya. Tapi saya belum selesai. Baru ingat sekarang. Industri filantropi. Yes, filantropi. Not all industries. No. Tapi mereka yang saya kepengen membantu soal alam karena saya punya keuntungan, kesadaran jadi kan. Itu ada, Prof. Ada, itu bisa ke sana. Satunya government. Jadi three dimensions of triple helix, kita satu-satu duduk, kita mulai. Ini iya, betul-betul. Dan saya memang dengan sengaja mengatakan saya skeptik terhadap industri ini. Dengan sengaja saya mengatakan itu biar teman-teman dari industri kemudian merasa tergelitik gitu. Tergelitik dan kemudian bisa marah sama saya. Harus gitu kalau marah. Saya juga sering dimarahin. Iya, tapi kemudian mereka justru mengatakan, oke, kita harus membuktikan bahwa industri itu bisa hijau gitu. Bahwa industri itu memikirkan alam juga gitu. Ini saya menantang industri. Saya kembali di akhirnya dialog kita ini. Tolonglah stressing dengan living harmony with the nature. Living harmony with nature. Setuju. Silakan di underlining sehingga kita bisa underlining how to living in harmony with nature. Mungkin sebagai the bottom line ya dari saya pribadi seorang dami gitulah ya yang telah melakukan perjalanan hidup selama ini ya. In the end kita bernafas oksigen. Oksigen itu ada hubungannya dengan tanaman. Pasti. Dan ada hubungannya dari zaman dulu dengan cyanobacteria. Jadi zaman dulu tuh bumi itu lebih oksigen itu hanya komponen kecil dari bumi, sampai kemudian lahirlah cyanobacteria yang kemudian mengubah komposisi atmosfer. Oksigen sudah ada, kemudian lahirlah biodiversity yang lebih memerlukan oksigen dibandingkan memerlukan NH4, CO2 dan sebagainya. Jadi our breath is connected to biodiversity. Kemudian our being of living is very connected to biodiversity. We ourselves is also part of nature. Ya, kalau kita tidak ada, kita kembali menjadi bahan-bahan organik. Yang kemudian bahan organik itu bisa diambil lagi oleh komponen-komponen lain dalam kehidupan. We are one with the nature. We have to live in harmony karena kita adalah bagian dari itu. Jadi it is as a must. It's a must. And it should be ingrained in our daily lives. Jadi kawan-kawan, ini akhirnya tadi Prof. Dami membuktikan ya, apakah observasinya atau risetnya, bahwa semuanya kehidupan kita sangat tergantung dengan alam dan biodiversitasnya. Begitu, Prof. Betul sekali. Oleh karena itu wajib menjaga, wajib alam. Memuliakan alam. Sebagai khalifah Allah. Sebagai khalifah, karena kita adalah khalifah, itu menjadi tugas kita untuk menjaga. Alhamdulillah. Kawan-kawan semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya terhadap suatu dialog yang sangat bermanfaat. Bukan hanya saya dengan Prof. Dami, tetapi bagi the community Indonesia, dunia. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Para pencinta alam, para pencinta konservasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.